Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Iqbal Mungid dan juga rekan saya Novita Nugraheni. Nah, kami akan mempresentasikan hasil dari rancangan produk aplikasi yang telah kami buat yang bernama iDeco Home. Nah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai aplikasi ini. Jadi, aplikasi ini berfungsi untuk mendesain sebuah bangunan, baik itu rumah ataupun gedung, di mana kami rancang aplikasi ini supaya mudah digunakan untuk semua orang. Jadi, tidak hanya desainer yang dapat menggunakannya, melainkan orang biasa pun dapat menggunakannya. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai aplikasinya. Kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, di sini ada ide bisnis. Nah, ide itu sendiri mungkin dapat datang dari mana saja, termasuk ide membuat aplikasi ini. Tapi kami akan coba rangkum ke dalam 3 hal yang sangat mempengaruhi kami dalam mendapatkan ide ini, yaitu ada dari teman, lingkungan sekitar, dan juga media sosial tentunya. Nah, lanjut ke market. Di sini, hal apa yang kami yakini bahwa produk kami dapat bersaing dengan produk yang lainnya? Yang pertama itu ada dari biayanya. Nah, karena mahalnya biaya membuat rancangan dari berbagai desainer yang lainnya, kemudian di sini ada kondisi dari ketidaktahuan masyarakat dalam mendesain rumah yang menjadikan rumah itu tidak bagus atau mudah roboh. Kemudian ada kebutuhan, dari tingginya kebutuhan dalam mendesain rumah yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian ada teknologi, karena di era digital saat ini memudahkan orang dalam melakukan sesuatu. Nah, contohnya untuk mendesain rumah itu sendiri. Kemudian di sini ada solusi yang kami buat untuk mengatasi berbagai masalah pada slide sebelumnya. Yaitu pertama dari produk yang kami buat sendiri itu yang bernama aplikasi iDeco Home. Nah, tidak hanya dari situ, kami juga dari aplikasi ini mencoba memasukkan berbagai inovasi yang dapat mengurangi penggunaan media kertas dalam menggambar desain rumah. Kemudian ada berbagai pelayanan agar pengguna tidak akan bingung dengan aplikasi ini, karena pengguna dapat berkonsultasi melalui fitur chat yang tersedia. Kemudian dibantu juga support kami yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mendesain rumah. Lalu di sini ada model bisnis yang telah kami susun. Di antaranya yang pertama ada segmentasi pelanggan. Nah, aplikasi atau produk aplikasi kami itu ditujukan bagi seseorang atau sekelompok orang atau organisasi yang hendak merancang bangunan baru tentunya. Kemudian dilanjutkan ada value proposition. Nah, aplikasi yang mudah digunakan bagi kamu yang ingin mewujudkan rumah impianmu sendiri tanpa batasan. Nah, kemudian ada yang ketiga tuh channel kami, ada direct marketing, kemudian website marketing, dan juga social media marketing. Kemudian yang keempat adalah customer relationship. Nah, aplikasi ini ditujukan karena yang pertama itu user friendly, dan juga customer itu banyak inspirasi, tampilannya realistik, dan juga bisa 2D maupun 3 dimensi. Kemudian ada revenue stream. Nah, pembelian yang pertama itu ada pembelian desain oleh user, kemudian user dapat berkonsultasi dengan desainer yang disediakan kami, kemudian tarif iklan yang tersedia. Nah, selanjutnya ada 6 dari key research. Nah, kami di sini menggunakan PC atau laptop, kemudian juga menggunakan smartphone dan juga jaringan internet. Kemudian ada key activities. Nah, di sini dapat membuat rancangan sketsa dari sebuah rumah dan juga dapat membuat desain interior rumah. Kemudian ada key partners. Nah, di sini kami berhubungan dengan para desain interior, kemudian arsitektur, dan juga perusahaan properti. Nah, di sini kemudian ada cost structure. Nah, kami
membiayai dari pembuatan aplikasi, peluncuran aplikasi, tenaga kerja, dan juga marketing. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Novita Nugraheni. Terima kasih Iqbal Munid telah memberikan pemaparan tentang aplikasi ID Kohom ini. Lalu selanjutnya ini adalah tim kami, yaitu di sini ada saya sendiri sebagai project manager, lalu rekan saya Iqbal Munid sebagai sistem analis, lalu yang lainnya ada tim desain, tim support, dan juga tim coding. Iya, ini adalah mockup UI atau user interface dari aplikasi ID Kohom ini. Yang pertama, ini adalah tampilan awal dari aplikasi. Desainnya cukup friendly dan simple. Di halaman awal, Anda hanya akan melihat beberapa menu yang mendeskripsikan fungsinya. Di antaranya adalah project, snapshot, upgrade, profile, dan setting. Di dalam project itu sendiri ada beberapa file project yang sudah kita buat sebelumnya, atau berisi juga template-template yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah desain bangunan atau gedung. Di sini ada sketsa kosong dari project baru yang baru kita buat. Tampilannya otomatis dalam keadaan 2 dimensi. Nah, ini contohnya apabila kita sudah mulai mendesain suatu project dalam tampilan 2 dimensi seperti ini. Lalu di sini adalah tampilan dari semua fitur menu pada aplikasi, di mana di sini ada beberapa tool, yaitu ada room atau ruangan, lalu ada construction, lalu ada furniture dan exterior. Di bagian kanannya ada tampilan kedua dimensi, lalu ada pindah, kita dapat pindah ke tampilan 3 dimensi, lalu mengambil screenshot, menambahkan lantai, dan juga bisa zoom in atau zoom out. Nah, dilihat dari mockup UI ini, aplikasi ini menggunakan icon, beberapa icon di mana didesain dengan model icon untuk memudahkan pengguna menggunakan aplikasi ini. Juga dalam warnanya konsisten, adalah hijau, lalu ada abu dan putih. Selanjutnya, nah ini adalah contoh tampilan 3D dari project yang sudah kita buat. Sebelumnya seperti ini. Ini ada pada tampilan 3D atau 3 dimensi. Selanjutnya, ini adalah zoom out dari project yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Yang terakhir adalah kesimpulannya, aplikasi ID Kohom ini tidak hanya diperuntukkan bagi para arsitek atau seorang desainer interior saja, tetapi aplikasi ini bisa digunakan untuk membantu semua orang untuk membuat dan mewujudkan desain rumah dengan aplikasi ini. Karena pada umumnya aplikasi ini mudah untuk digunakan dan bisa dilakukan secara otomatis. Ketika kita selesai mendesain sebuah rumah di aplikasi ini, tinggal bagikan hasilnya ke arsitek atau kontraktor untuk diwujudkan. Nah, sekian pemaparan tentang aplikasi ID Kohom ini dari saya dan juga rekan saya Iqbal Munid. Semoga kedepannya aplikasi ini dapat diwujudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.